لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia hingga saat ini telah memasuki hari ke-18 dalam pelaksanaan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Luciani. Lucy. Ya, terima kasih Maya dan juga saudara. Haji Tamatu merupakan haji yang paling sering dilakukan oleh jamaah asal Indonesia. Mereka yang memilih haji tamatu ini akan melakukan ibadah haji setelah mereka melakukan ibadah umroh. Namun jemaah yang melakukan haji tamatu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan dalam keterangan pers yang akan dibacakan oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Bapak Ahmad Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua sehingga kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji, masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-19 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 1.843 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 53.830 orang. Dan jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi sampai hari ini sebanyak 1.745 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua Rabu 22 Juni 2022 akan diberangkatkan sebanyak 7 kelompok terbang dari 7 embarkasi, yaitu BPN Balikpapan, BTH Batam, JKG Jakarta Garuda Indonesia, JKS Jakarta Saudi Airlines, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 2.833 orang dengan rincian sebagai berikut. BPN 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. JKG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. JKS 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. SOC 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. SUB 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. Dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 151 orang, 98 orang rawat jalan, 7 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 8 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat bertambah 2 orang, yaitu Suharno Muhammad Sujin, laki-laki, usia 63 tahun, nomor paspor C115
0241 asal kelompok terbang JKG 10 embarkasi Jakarta Garuda Indonesia, dan Rohma Erviana Prastiawati, perempuan usia 57 tahun, nomor paspor X1092752, jemaah PT Gunawan Era Wisata, sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 9 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 46 derajat Celcius dan suhu terendah 32 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan, selalu memakai alas kaki, jangan menunggu haus untuk minum, menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Perhatikan kesehatan diri sendiri dan tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Kami juga perlu sampaikan agar jemaah tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kepada seluruh petugas agar selalu mengingatkan jemaah, begitu juga jemaah agar selalu mengingatkan demi kesehatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji. Pada musim haji tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Mutawif Jemaah Haji Asia Tenggara, Mutawif Pilgrim for Southeast Asian Countries Company, telah mengeluarkan surat petunjuk dam dan kurban tahun 1443 Hijriah yang ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan tujuan agar pelaksanaan dam dan kurban sesuai syariat dengan pola sebagai berikut. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki lajnah tibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu atau kurban. Memiliki lajnah syar'i atau fikhi yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih. Harga standar sehingga mendapat jaminan keamanan dari resiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging dan menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Sehingga jemaah cukup membayarkan melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai berikut. Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Al-Rajhi, Pos Saudi, dan situs atau Adahi. Berkaitan dengan hal tersebut agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji. Dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjajah atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan dimungkinkan untuk pergi ke tempat penyembelihan atau jagal 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dengan demikian, pemerintah benar-benar menekankan agar jemaah dapat melakukan pembayaran dam sesuai saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaan dam sesuai aturan dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah informasi dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Bapak Ahmad Fauzin. Kembali ke studio Maya. Luciani melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Terima kasih, Lucy. Saudara jemaah calon haji Indonesia diberikan pilihan transportasi yang langsung menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah usai melakukan lempar jumroh akabah di Jamarat Mina. Transportasi ini bukan dari bagian layanan pemerintah Indonesia, melainkan layanan yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bekerjasama dengan perusahaan transportasi Arab Saudi. Pilihan transportasi yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini dengan pertimbangan ada sebagian jamaah yang ingin melakukan tawaf ifadah. Usai lempar jumrah akobah, bentuk layanan ini berupa shuttle bus yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi dan berbayar. Ketua PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat menilai adanya pilihan layanan transportasi tersebut akan membantu mengurangi tingkat kelelahan jamaah usai melakukan puncak ibadah haji. Namun PPIH Arab Saudi menyarankan seluruh jamaah menyelesaikan lempar jumrahnya sampai selesai, baru melakukan tawaf ifadah. Kita inginnya itu para jamaah haji itu menyelesaikan dulu rangkaian melontar jumrohnya. Setelah tanggal 12 atau tanggal 13 baru mereka melaksanakan tawaf ifadah. Awalnya seperti itu. Tapi ketika kita bicara dengan pihak Kementerian Haji menawarkan sebuah solusi. Artinya silahkan Anda di tanggal 10 dan 11 melakukan tawaf ifadah, ya. Nanti pihak Kementerian Haji akan istilahnya menyiapkan transportasi, ya, dari Mina sampai ke Masjidil Haram, tentunya berbayar. Jika jemaah haji Indonesia menyelesaikan seluruh rangkaian lempar jumrah, akan lebih menghemat tenaga karena masih ada waktu untuk melakukan tawaf ifadah. Jemaah haji bisa beristirahat ke hotel masing-masing di Makkah dan bisa menggunakan bus salawat saat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas calon jamaah haji kloter 26. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Briansyah Dewandri. Briansyah, apa saja pesan yang ditekankan oleh Gubernur Jawa Timur untuk jamaah calon haji? Baik, terima kasih Maya. Dari Embarkasi Surabaya, Jawa Timur kami melaporkan di mana betul sekali Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas calon jamaah haji kloter 26 sebanyak 450 orang yang terdiri dari Kabupaten Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan juga Sidoarjo. Dalam kesempatan ini Gubernur sangat menekankan terhadap protokol kesehatan yang harus terus dilaksanakan para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Mengingat bahwa jamaah haji dari seluruh belahan dunia saat ini sedang berkumpul di Tanah Suci, dan oleh sebab itu maka dalam kesempatan kali ini pula lah protokol kesehatan wajib untuk dilaksanakan agar tidak tertular adanya penyakit atau COVID-19. Dan selain itu juga Gubernur Jawa Timur juga menekankan bahwa cuaca ekstrim di Tanah Suci yang hingga 42 derajat Celcius perlu diantisipasi dengan menjaga hidrasi tubuh kita atau tubuh jamaah haji dengan membawa air minum dimanapun mereka berada. Selain itu juga penggunaan alas kaki saat beribadah haji di luar ruangan juga diwajibkan. Oleh sebab itulah maka jamaah haji perlu melaksanakan berbagai protokol kesehatan dan menjaga kesehatan selama adanya pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Dan dari hasil wawancara kami juga bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur bahwa jamaah haji yang sedang melaksanakan Tanah Suci tidak diperkenankan untuk membawa air zam-zam dari sana. Karena hal tersebut juga merupakan peraturan dari pihak Saudi Arabia dan juga pihak penerbangan untuk tidak membawa air zam-zam sama sekali. Dengan kompensasi tersebut maka Embarkasi Surabaya menyediakan air zam-zam untuk jamaah haji yang akan pulang nantinya sebanyak
satu orang diberikan 5 liter air zam-zam. Oleh sebab itu jangan dikhawatirkan bahwa nanti seluruh jamaah haji akan mendapatkan air zam-zam setibanya di tanah air. Dan selain itu juga update dari kota Surabaya, embarkasi Surabaya, bahwa terdapat 2 jamaah haji yang saat ini sedang dalam masa perawatan dikarenakan masih belum bisa berangkat ke Tanah Suci akibat diagnosa penyakit hipertensi atau tekanan darah. Dan juga sebanyak 4 orang yang batal berangkat dikarenakan hamil dan saat ini mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Demikian laporan bisa kami sampaikan dari embarkasi Surabaya. Kita kembali ke studio, Maya. Briansyah Dewandri melaporkan. Terima kasih, Bri. Saudara, jemaah calon haji asal Pontianak kehilangan uang senilai 20 juta rupiah dalam bentuk real dan rupiah. Namun tak lama kemudian, uang milik jemaah tersebut ditemukan petugas haji Indonesia dalam keadaan utuh. Jemaah calon haji asal Pontianak kehilangan uang senilai 20 juta rupiah ketika meninggalkan hotel. Jemaah tersebut langsung melaporkan kehilangannya kepada petugas perlindungan jamaah Linjam, Abdul Basit, yang langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Petugas bergerak cepat menuju hotel tempat jemaah tersebut merasa kehilangan. Ahmad Basit langsung berkoordinasi dengan pihak hotel dan ketika itu juga uang jemaah ditemukan dalam waktu singkat. Al-Quran, kacamata, dompet. Dalam dompet itu ada duit. Ada kartu Indonesia Sehat, KTP. Yang lain ada di tas lain. Plus minus 20 kali ya Bu ya. 20 juta. 20 juta realnya itu 12 tambah 4. 16 kan. Lainnya rupiah. Sekitar jam 21.00 datang ke sektor 1 Madinah. Kita menanggapi permasalahan beliau Pak Khairul ini bahwa Pak, saya kehilangan uang berupa rial sama uang rupiah sejumlah sekitar 20 juta. Himbauan kepada jamaah haji yang mau berangkat ke Arab Saudi, kami himbau untuk membawa uang secukupnya saja. Kita fokus untuk ibadah saja. Abdul Basit mengimbau kepada para jamaah calon haji Indonesia agar membawa uang secukupnya sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Karena pemerintah Indonesia sudah menjamin kebutuhan hidup jamaah calon haji asal Indonesia di Arab Saudi. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi menyiapkan para petugas pembimbing ibadah bagi jamaah haji selama berada di Mekah. Tim pembimbing ibadah beranggotakan sejumlah guru besar pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan kiai pondok pesantren. Tim pembimbing ibadah atau BIMBAT bertugas melakukan visitasi, edukasi, dan layanan konsultasi kepada jemaah haji Indonesia. Mereka menyegarkan kembali pengetahuan ilmu manasik jemaah yang telah diterima sejak dari tanah air. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, Ansor, mengatakan tim BIMBAT bertugas mengoptimalkan, memaksimalkan pengetahuan manasik haji, sekaligus memberikan alternatif solusi pemecahan masalah apabila terdapat ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan praktik peribadatan di lapangan. Keberadaan konsultan dan pembimbing ibadah ini merupakan satu upaya pemerintah dalam rangka untuk bisa meningkatkan kualitas bimbingan manasik bagi para jemaah yang memang sejak awal di tahun-tahun sebelumnya melalui indeks yang kepuasan itu sifatnya materi semua, dari layanan-layanan yang bersifat materi. Dalam melaksanakan tugas visitasi, edukasi, dan konsultasi, tim bimbingan ibadah mengintegrasikan dan mengolaborasikan semua materi yang terkait dengan layanan umum dengan program utama bimbingan ibadah atau manasik. Para konsultan dan pembimbing ibadah yang ada di kloter itu juga para kiai, para ustadz, orang-orang yang alim dalam masalah pembimbingan ibadah haji. Jadi ketika yang di Dakar turun dan sebagainya itu ya sebetulnya itu kita bareng-bareng saja menjadi satu tim untuk memastikan bahwa proses pembimbingan para jamaah itu terjadi dengan benar.
PPIH Arab Saudi memiliki 44 konsultan ibadah dan petugas bimbingan ibadah petugas haji. Mereka ditempatkan kantor daerah kerja dan di 5 sektor wilayah jamaah di Mekah, yaitu Mahbas Jin, Syisyah, Raudah, Jarwal, dan Misfalah. Dari Mekah, Al-Mukarromah, Indra Alfian, TVRI melaporkan. Pemilik hotel di Kota Mekah senang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan akomodasi. Alasannya perjanjian kerjasamanya jelas, prosesnya cepat dan profesional. Pemerintah Indonesia juga mengurus segala hal secara baik berkaitan dengan pelayanan jemaah haji. Hotel Sultan di kawasan Syisyah, Kota Mekah merupakan salah satu hotel yang menjadi tempat penginapan jamaah haji Indonesia. Putra pemilik Hotel Sultan, Naif Al-Abaud, selama 15 tahun aktif dalam pelayanan haji dari berbagai negara dan selama 12 tahun terakhir bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, dibandingkan dengan jemaah haji dari negara-negara lain, perhatian dan pengurusan Kementerian Agama Indonesia kepada jemaah hajinya lebih baik dan profesional. Jemaah diperhatikan dan diurus dengan baik dalam hal pemondokan, transportasi, dan konsumsi. Berdasarkan pengalamannya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia selalu memastikan semuanya rapi. Naif Al-Abaud mengungkapkan rasa gembiranya dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan akan melanjutkan hubungan ini seterusnya. They check everything, they are clear about everything, and we are happy to work with them. We worked with them around 12 years for now, and inshallah we will continue forever. Tidak hanya pemerintah Indonesia, Naif Al-Abaud, insinyur pengajar konstruksi manajemen di Universitas Ummul Qura, Madinah ini, menyebut jemaah haji Indonesia itu istimewa. Berdasarkan pengalamannya, jemaah haji Indonesia adalah jemaah baik. Sebagian jemaah mungkin berasal dari pelosok Indonesia, tapi mereka baik, sabar, dan suka menolong, baik orang itu berpendidikan tinggi atau tidak. Indra Alfian, Mekah, Al-Mukarromah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la